group. Oh, they are busy today. Very busy with the guests. So they are happy to welcome all of us. Yeah. And he is Pak Anto ya, Bapak? Pak Anto. Iya. Pak Anto. The leader of this group. Oh, Pak Anto. And this is the location where the rehabilitation program is conducted. Oke, thank you. Kartu saya, nama saya Songgil Lee. Oke, thank you. Jadi Pak Anto dan teman-teman anggota, kami mengucapkan terima kasih sudah ditunggu ya, sudah disambut dengan sangat baik. Mungkin teman-teman masih baru ya ketemu dengan saya juga. Saya perkenalkan diri dulu, saya Tuti Herawati, sekarang di Direktur KPHL. Tetapi akan ada transisi tugas, nanti KPHL akan bergabung dengan KPHP, sehingga direktorat kami nanti akan lebih bertugas di bidang rehabilitasi hutan. Jadi ya, jadi nanti tugas kami dari Bu Menteri lebih kepada pengawalan program rehabilitasi hutan. Untuk itu kita senang sekali bisa berkunjung ke tempatnya Pak Anto, melihat bagaimana salah satu contoh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan ini, mulai dengan pengembangan kelompoknya, pengembangan komoditas buah-buahannya, dan nanti kita ingin mendapatkan cerita lebih lengkapnya. Kami di sini kebetulan bersamaan dengan teman-teman dari Korea Indonesia Forestry Center, namanya KIFC. Itu adalah sebuah lembaga di mana Indonesia dan Korea secara bilateral ya, dua negara ini antar negara menjalin hubungan kerjasama dalam bidang kehutanan ya. Korea memiliki concern atau perhatian untuk bisa membantu Indonesia jika ada hal-hal yang dibutuhkan dari pihak Korea untuk ikut membangun kehutanan Indonesia. Dan Mr. Lee serta Pak Danu ini adalah co-director ya, yang nanti akan belajar dari teman-teman semua di sini dan mencari inspirasi apalagi yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nanti Pak Danu dan Pak Lee silakan menyampaikan apa harapan-harapannya dengan berkunjung ke sini, dan nanti Pak Anto mohon juga bisa memperkenalkan lebih jauh ya tentang kegiatannya di sini. Silakan, Mr. Lee. Yes. It is very nice to meet you, Pak Anto, and then I'm very happy to visit this exemplary model of social forestry. Social forestry is one of the priorities of the Indonesian government. So it was mentioned many times by Ibu Menteri, and so the Indonesian side asked for the cooperation to support this social forestry. So personally, I have a kind of a basic understanding of the social forestry, but I don't know how the field is, what the field is look like. So I came here to learn the successful model, and then so think about how to scale up, and then so into what areas so we can cooperate. So I came here as a student. Please teach me a lot so that I can understand, and so I can find the kind of potential cooperation area. Thank you. Yeah, and then as she introduced, so this is Pak Danu, our co-director, and then this is Pandu, our program officer, and then this Arifa, our intern, and Ispan, our intern. Yes. Makasih Pak Danu. Anyone else? Tidak? Oke, thank you, Mr. Lee. Jadi begitu ya Pak Anto, bahwa teman-teman KIFC ini ingin mengenal lebih jauh bagaimana kegiatan di kelompok Bapak. Saya tadi lupa memperkenalkan tim saya yang dari Direktorat KPHL, ini Bu Tami. Beliau Kasubdit kelembagaan di KPHL. Saat ini masih judulnya KPHL meskipun sebenarnya dalam masa transisi. Kemudian Bu Dini, ini kepala seksi ya, yang membantu Bu Tami. Terus stafnya Bu Dini ini Mas
Dani Lesmana, dan satu orang lagi Pak Agus yang mungkin sedang parkir. Dan kami saat ini kan menjadi pengarah untuk teman-teman yang bekerja di tingkat tapak melalui UPT kami, Balai Pengelolaan Gas, ya, Pak Idi dan tim di sini. Pak Idi tadi pagi ya sudah hadir mendampingi Pak Sudin, dan hari ini kita dipandu oleh Mas Arief, ya. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa cukup jelas ya maksud dan tujuan kedatangan kita semuanya hari ini, dan akan sangat senang sekali kalau nanti kita bisa belajar banyak tentang kegiatan-kegiatan yang Pak Anto lakukan. Oke. Silakan, Pak. Jadi langsung aja ya. Untuk kegiatan perhutanan sosial, jadi kita membentuk kelompok, namanya kelompok KTH, AMR, ya, kelompok tani hutan agro lestari. Dan dulunya awalnya menolak, di register Gubernur Barak itu sangat susah masuk, bahkan banyak demo-demo, ya kan? Banyak konflik antar batas. Terus kita melihat petani, cara berpikirnya itu bukan di otak, bukan di konsep, tapi di mata. Apa yang terlihat langsung? Apa yang terlihat langsung. Saya tanya masyarakat itu maunya apa? Maunya sejahtera, maunya makmur. Nah, ketika saya tawarkan dulu itu dengan singkong, saya ada penelitian singkong, itu 80 batang bisa 1 ton 30 kilo. Nggak mau. Akhirnya saya lihat apa masyarakat yang mau. Ternyata alpukat. Dan alpukat yang dia maui adalah alpukat endemik Lampung Timur, asli di kita. Nah, kita coba untuk penelitian-penelitian, ternyata masyarakat itu mintanya itu kita tanam 1 kali, berbuah berkali-kali. Dan tonasenya itu dia pilih yang banyak. Dan kita punya indukan, ini 1 tahun bisa 1 ton 2 kintal, 1 ton 4 kintal. Nah, 2 kali musim, 2 kali panen. Ya, ini yang dia masyarakat maui. Akhirnya kita bentuk kelompok, namanya kelompok pembibitan dengan swadaya. Ya, itu kelompok pembibitan swadaya. Kita ajari ilmunya, kita bagi entres cuma-cuma. Kita bagi entres cuma-cuma. Silahkan kembangkan, silahkan tanam sendiri. Akhirnya luar biasa, setelah kita uji 4 tahun di lapangan, sudah buah 3 kali. Contohnya seperti ini udah umur 4 tahun ini yang digambar ini. Ya, masuknya itu. Dan contohnya di mana, Pak? Di ini di Sidoarjo. Kita bikin spot-spot. Gitu. Dan belum maksimal. Itu kalau yang maksimal 1,3 kilo. Wah, 1. Kalau yang di mau pasar itu 1,2 kilo, 1,3 kilo. Itu pasar. Gitu. Nah, kebetulan kegiatan kami didampingi oleh BPDAS, juga Pak Arief dengan kawan-kawan, itu memberikan edukasi kepada masyarakat. 1, masyarakat awalnya itu kita berikan suatu moto, karena masyarakat tinggalnya itu di wilayah hutan lindung, nggak bisa memiliki, tapi bisa menikmati selamanya. Nah, ini konsep ini. Dan kita balik konsepnya dulu itu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kita balik, masyarakat sejahtera, hutannya lestari. Jadi masyarakat berpikir gini, nanam pisang, ada spanduk hutan lestari masyarakat sejahtera. Akhirnya berpikir, wah ini kebunku mau jadikan hutan. A priori dulu. Nah, coba pendekatannya itu dengan nurani kita. Masalah perut ya, makanan ya. Nah, dia kenyang dulu, tenang akhirnya masyarakat kan. Nah, kita ajak untuk nanam alpukat ini, manfaatnya dari segi ekonomi, ekologinya dapat, ekosistemnya dapat, nah hidrologinya dapat,
Nah ini masyarakat berbondong-bondong. Dulunya nolak, setelah kita kasih penjelasan itu kemarin itu minta 570 sekian hektar minta nanam. Kita anggaran kita dari BPDAS ini nggak cukup, makanya ada pemberdayaan. Ini baru tertanam 115 hektar. Di desa sebelah itu total kalau nggak salah hampir 200-an hektar. Bahkan ini yang masih meminta untuk segera ditanam itu 570 sekian hektar. Jadi pendekatannya itu satu, kita punya sistem bikin isi dulu, baru kita bikin wadah. Bukan kita bikin wadah dulu, baru isi. Enggak, sistem kita ini. Kita sudah berjalan 9 tahun, hampir 11 tahun ya, kita bikin isi. Setelah isi sudah dapat, kita bikin wadah dengan kelembagaan yang kuat. Berarti 2010 mulai? Kita penelitian 2009, Bu. Nah, 2009, terus kita mulai masuk 2014 itu face to face. Face to face kita masuknya. Setelah 2017 kita juga bikin tapi kelompok kecil di desa sebelah, terus mulai masuk tahun 2000 baru kita besarkan satu titik. Kita bekerja satu titik supaya fokus. Jadi desa ini luasnya 7.000, hampir 7.000 hektar. Kita punya target itu sekitar kurang lebih lah 5.000 harus tertanam semua. Nah, masyarakat sekarang sudah berbondong-bondong, nggak mau bibit yang lain, hanya bibit yang kita uji. Gitu. Yang tadi mereka masuk di kawasan hutan lindung, itu sudah mengurus surat izin untuk perhutanan sosialnya, SK-nya sudah belum? Ini sudah masuk, tinggal nunggu apa Pak? Iup ya Pak ya? Kalau untuk ke arah yang izin perhutanan sosial tadi memang istilahnya udah kita urus Bu, jadi sekarang udah kita kirim ke Jakarta. Permohonannya udah masuk ya? Udah masuk, ya, proposalnya udah masuk. Jadi kemarin kurang lebih yang kita usulkan itu sekitar 1000-an, masih 1000-an hektar dari kurang lebih dari 7.000 hektar yang di sini tadi. Jadi ya itu juga ya lumayan Bu perjuangannya gitu untuk apa namanya meyakinkan masyarakat kita di sini untuk kita bisa supaya legalitasnya ada gitu. Karena memang jadi memang agak duluan gini Bu, agak duluan apa namanya kegiatannya dibanding kegiatan real kita memang udah masyarakatnya memang udah mau dulu ya. Tapi legalitasnya kita itu tadi kita Ya, sambil jalan gitu Bu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan mungkin kalau udah kurang lebih mungkin seminggu yang lalu udah masuk ke kementerian mungkin Bu. Oh, proposalnya udah masuk. Oh, masuk. Untuk skema apa? Kemitraan? HKM. Okay. Jadi ya harapan kami mungkin kerja keras kita selama ini untuk membangun ini ada hasil gitu Bu. Itu harapan kita gitu. Jadi harapan kami ya istilahnya bisa secepatnya lagi gitu Bu, anunya praktek dan sampai menuju ke iupnya keluar. Tapi semuanya memang sudah ini ya, apa namanya, atas keinginan masyarakat sendiri, kesadaran bahwa pengajuan izin PS-nya memang harus ditempuh ya, mau tidak mau karena masyarakat sudah memanfaatkan hutan lindung, sudah mendapatkan manfaat dari situ, supaya keberadaan mereka tidak disalahkan oleh semua pihak gitu kan. Jadi harus ada legalitasnya. Negara kita ya KLHK tidak akan pernah lagi melakukan metode-metode lama dengan cara mengusir atau membersihkan orang dari dalam kawasan hutan, karena kita sadar bahwa itu adalah sumber penghidupannya masyarakat. Jadi silahkan saja diteruskan apa yang sudah dilakukan selama ini, apalagi manfaat ekonominya sudah terasa dengan apa namanya alpukat yang sangat potensial pasarnya. Silakan, kita justru melihat ini dengan bangga ya. Tapi tadi
izinnya sudah masuk ya, proses permohonannya sudah masuk. Nanti Pak KKPH boleh kawal dokumen pengusulannya nomor berapa. Nanti kita akan bantu komunikasi dengan teman-teman di sana supaya menjadi perhatian tersendiri dan cepat dilakukan verifikasi ke lapangan. Karena memang prosedurnya begitu, Pak. Kalau dari teman-teman Lampung mengirimnya baru seminggu, itu artinya saat ini masih ada di meja Bu Menteri. Bu Menteri akan turunkan kepada Pak Dirjen PSKL, kemudian turun ke Direktur, turun ke teman-teman tim Vertek. Nah itu biasanya butuh waktu. Jadi tolong bersabar karena seminggu itu waktu yang masih sangat singkat untuk sebuah proses usulan.